Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mus Black Arrow. Oke ya, jadi buat teman-teman saya pengen berbagi tips, berbagi pengalaman buat teman-teman tentang pemilihan bibit untuk atau pemilihan indukan untuk di kolam ya, khususnya arwana super red menurut pengalaman saya ya. Nah, jadi pertama-tama ada dua, teman-teman mau menggunakan opsinya dari anakan apa dari indukan kan. Nah, kalau saya sendiri, saya menggunakan dari anakan. Kenapa? Anakan itu ada dua, ada yang panen telur dan ada yang panen berenang. Ya, panen berenang itu dalam arti kata kalau orang hulu bilang itu panen tua. Ya. Nah, kenapa? Kalau untuk indukan bagusnya itu teman-teman menggunakan yang panennya di atas 40 hari. Berarti ikannya udah berenang sendiri, telurnya telur gantung, itu fisiknya kuat tuh. Sedangkan kalau kita menggunakan untuk panen telur ya, untuk indukan itu bagus, tapi ikan tersebut rentan terhadap penyakit ya, khususnya apalagi kalau untuk kolam itu penyakitnya luar biasa. Jadi untuk pemilihan indukannya saya di sini menggunakan dari anakan panen tua, tetapi saya tidak menggunakan satu indukan ya, tidak menggunakan satu indukan dengan indukan yang berbeda-beda tempat lagi ya. Ada yang dari si A, dari si B, dari si C, dan ada juga dari si D, tergantung kita ya. Nah, setelah itu baru kita gabungkan pembesaran, kita gabungkan masukkan dalam, kalau syukur kalau kita ada ini ya, ada kolam itu lebih bagus. Tapi kalau kita masukkan di tank dulu, kolamnya masih kita kerjakan dulu kan. Nah, jadi begitulah ya. Kita pilih dari segi anatomi ikannya. Nah, mana yang bagus itu yang kolam, mana yang kurang bagus itu yang kita jual. Tapi rata-rata yang bagus itu sering ke rumah ya, sering ke rumah orang-orang pembeli khususnya dari Tusibau ini. Apalagi kalau saya kan itu bagus, mulai kita jual ya. Tapi kalau menurut saya dulu nggak pernah dijual karena kita fokusnya mau masukin ke kolam. Nah, jadi teman-teman kalaupun mau silakan beli dari anakan selama 2 tahun 3 tahun pembesaran, silakan langsung aja masuk ke kolam ya. Nah, kalau teman-teman mau yang udah 4 tahun 5 tahun 3 tahun beli yang udah besar tapi kita tidak tahu kualitasnya. Tetapi syukur-syukur kalau kita beli orang-orang yang kita tahu, oh ini kolam si A, kualitasnya oke, udah kita ambil ya. Kenapa sekarang untuk penjualan arwana sendiri itu betul-betul kita menggunakan kualitas itu sangat-sangat menentukan harga bro ya kan, sangat menentukan harga sekali kualitas. Nah, kemudian untuk pH air sendiri teman-teman silakan, kalau kita di daerah hulu ini khususnya Kota Tusibau itu rata 6 sampai 7 ya pH airnya, dari 6 sampai 7. Dan teman-teman kalaupun mau melakukan pengetesan terhadap pH, silakan teman-teman ambil dari air yang kedalaman ya, bukan air yang di atas ini. Kenapa? Karena di atas sama di dalam itu berbeda sekali. Nah, takutnya zat asamnya kuat, itu nggak bagus untuk arwana ya. Karena di Tusibau ini nggak semua tempat bisa dilakukan untuk pembuatan kolam. Nah, seperti itu kualitas, ibaratnya air juga harus kita jaga. Nah, sedangkan untuk pemasangan sendiri, pemasangan untuk ikan, usahakan teman-teman semuanya menggunakan apa ya? Kalau saya di sini itu 2 betina, 1 jantan. Nah, 1 jantan itu 2-nya betina. Karena perbandingannya 2-1 ya. Ada juga teori yang menggunakan 1 jantan 1 betina. Ada juga. Tetapi kalau menurut saya
pengalaman saya lebih bagus menggunakan 2 betina 1 jantan ya. Berarti kalau kita ikannya 10 ekor, nah jadi indukan untuk jantan sendiri hanya 3, sisanya betina semua ataupun 4 ya, 4 jantan 6-nya betina. Tapi kalaupun mau teman-teman silakan menggunakan 11, pas 7 betina 4 jantan, betul kali ya kan, 11 kan. Nah untuk dari segi apa ya, teman-teman saya jawab untuk kolam sendiri ada yang menggunakan pembarauan apa ya, semacam untuk daerah pintu si bawah ini kan banyak sekali menggunakan papan. Di samping-sampingnya itu menggunakan papan. Kenapa? Kegunaan papan itu sebetulnya buat teman-teman hanya untuk menahan tanah. Kedua, kolam itu terlihat sangat rapi sekali terhadap apa yang rumput-rumput seperti ini ya kan, tanahnya keras. Tapi ada juga yang tidak menggunakan, tergantung dari tekstur tanah sendiri. Kalau tanahnya keras ya udah menggunakan, nggak perlu menggunakan papan lagi gitu, langsung aja. Tapi kalau alangkah lebih bagusnya menurut saya menggunakan papan aja. Dinding itu sangat bagus sekali ya. Nah jadi kalau buat teman-teman untuk mau buat kolam silakan sesuai dengan ukurannya. Kalaupun sesuai ukurannya, sesuai dengan besar kolamnya. Kita secara logika aja bro, kolam kita misalnya ukuran 5x10 ya, 5x10 dimasukin ikannya sekitar 20, kan nggak mungkin. Kalau idealnya untuk kolam 5-10 itu bagusnya 6 ekor sampai 7 ekor tuh. Berarti kalau 7 ekor 2-nya jantan, sisanya betina ya. Kalaupun mau silakan gunakan 3-nya jantan, sisanya betina dari 7 ekor itu. Jadi 4-nya betina, 3 ekornya jantan. Nah kalau terlalu menggunakan 1:1, menurut saya nanti takutnya dia saling berebutan untuk indukannya sendiri. Nah kalau lebih bagus, karena nggak mudah untuk melakukan suatu pemasangan bro. Kalau untuk arwana ini sendiri ya, itu sangat-sangat susah sekali untuk mencari suatu kecocokan terhadap jantan dan betina itu. Kadang 1 ekor jantan itu bisa mengawini 3 ekor betina. Nah mungkin teman-teman yang mungkin sudah pernah melihat ya, atau pernah ada kolam juga, pasti ada 1 jantan itu 3 ekor betinanya, jadi kasihan jantannya ya. Tapi kalau tingkat produksinya tadi bagus ya apa, cuman ikannya itu nanti 5 tahun 6 tahun semakin ke atas kasihan ikannya karena nggak mampu. Makanya tadi kita gunakan suatu ini ya, seperti ini ada salah satu kamar. Nah gunanya kamar itu, apabila ikan itu bawah, silakan masukkan ikan itu ke dalam kamarnya, tutup kamarnya, ya udah biarkan di situ. Jadi 2 ekor ke 1 ekor indukan yang betinanya nanti nunggu di luar. Pada saat kita pemanenan, ya kan, pada saat kita untuk panen, kita sudah selesai ikannya, masukkan, kita biarkan dulu beberapa hari, kita kasih makan. Nah jadi fisik ikan itu terjaga, stamina ikan itu terjaga. Sekali kita buka pintunya, ikan yang betina yang di luar ini menunggu masuk dengan jantan itu sudah siap untuk mengeram telur. Nah mungkin buat teman-teman semuanya kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi itu hanya menurut saya, pengalaman saya nggak tahu yang lainnya seperti apa. Itu hanya pengalaman saya. Semoga aja teman-teman lebih semangat lagi, yang pengen mau buat kolam lebih semangat lagi ya. Semoga aja berhasil semuanya. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa di subscribe dan share-nya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalam.